Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, nama saya Hermansyah dari kelas 2C. Jadi di video saya kali ini saya ingin membahas tentang bahaya laten ideologi komunis terhadap ideologi Pancasila. Indonesia merupakan negara yang memiliki sejarah terpanjang dengan kekayaan alam yang sangat melimpah. Indonesia sering dihadapi oleh musuh-musuh gelap yang satu persatu ingin menguasai tanah air. Untungnya Indonesia menerapkan Pancasila sebagai ideologi negara, dan berkat Soeharto pula Indonesia bisa terbebas dari ideologi komunis atau yang sering disebut dengan gerakan 30 SPK. Bahaya laten ideologi komunis sangat mengancam negara kita. Hal ini tidak boleh dibiarkan. Apabila dibiarkan, hal ini dapat mengancam kedaulatan negara kita. Oke teman-teman, saya ingin bercerita sedikit tentang video yang pernah saya tonton di YouTube, sekaligus mencari referensi terkait dengan tema yang saya sampaikan di video ini, yaitu tentang bahaya laten ideologi komunis terhadap ideologi Pancasila. Jadi di video itu memperlihatkan bahwa ada seorang remaja yang baru lulus SMA, ingin mendaftarkan diri untuk menjadi anggota TNI atau tentara. Dia mengatakan bahwa komunis atau PKI bukanlah musuh tentara lagi. Bagaimana menurut kalian? Hal ini sangat menarik sekali. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah telah gagal, pendidikan kita telah gagal. Pemerintah telah gagal dalam hal mendidik anak mudanya. Sekelompok generasi muda yang akan menjadi pemimpin bangsa yang memiliki pemahaman bahwa PKI tidak bersalah atau PKI tidaklah berbahaya. Nah, pernahkah kalian membayangkan jika kenyataannya seperti itu, maka hal-hal mengerikan akan terjadi di Indonesia. Berikut ini hal-hal mengerikan yang akan terjadi di negara Indonesia. Yaitu yang pertama, Indonesia kemungkinan seperti Korea Utara. Hal mengerikan yang pertama yang akan terjadi di Indonesia yaitu kekaran seperti Korea Utara. Seperti yang kita ketahui, Korea Utara sangat tertekan dengan aturan ketat yang dibuat oleh pemerintahnya. Membuat kesalahan sedikit saja, maka hukuman mengerikan akan menimpa diri sendiri. Pernahkah kita membayangkan jika komunis atau PKI berhasil menguasai Indonesia, maka bukan tidak mungkin kehidupan rakyat Indonesia akan sama seperti kehidupan masyarakat Korea Utara. Kemudian yang kedua, rakyat Indonesia dicekoki propaganda-propaganda. Jika Indonesia berpaham komunis, maka sudah pasti paham ini akan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi sekalipun. Bukan hanya disampaikan melalui kelas-kelas, tetapi juga melalui media-media, baik itu media cetak seperti koran, buku, majalah, maupun media elektronik seperti TV dan lain-lain. Hasil dari propaganda ini tentu saja buruk. Kita akan ditanamkan rasa benci terhadap pihak komunisme sejak dini, serta kemungkinan akan munculnya paham-paham radikal. Kemudian yang ketiga adalah Indonesia kemungkinan kena isolasi. Hal mengerikan berikutnya yang akan dirasakan oleh negara Indonesia adalah kena isolasi. Jika kita memakai sistem seperti Korut, maka kita hanya akan bisa bekerja sama dengan beberapa negara saja, seperti Kuba dan Rusia. Hal ini tentu saja berdampak pada soal ekonomi, karena tidak bekerja sama dengan Barat. Kegiatan ekonomi akan turun karena disebabkan oleh sistem. Kemudian yang keempat yaitu nasionalisasi aset mungkin akan berakhir perang. Seperti Kuba yang diteror gila-gilaan oleh Amerika karena melakukan nasionalisasi asetnya, mungkin Indonesia juga akan mengalami hal yang sama, atau mungkin bahkan lebih gila dari itu. Seperti yang kita ketahui, sumber daya Indonesia yang dikelola oleh Freeport, jika perusahaan tambang dikuasai oleh pemerintah, maka Amerika akan mati-matian mempertahankan Freeport, atau mungkin bahkan mereka melibatkan tentara sekutu. Itu artinya perang besar akan melanda tanah air. Kemudian yang kelima yaitu mungkin saja bendera kita bukan merah putih lagi. Selain beberapa hal sebelumnya, realisasi ideologi komunis juga berdampak pada atribut negara, baik itu semboyan, lagu kebangsaan, bahkan bendera negara. Apabila Indonesia berhasil berada di bawah pemahaman ideologi komunis, maka bendera negara Indonesia tidak berwarna merah putih lagi, atau mungkin bahkan ada tambahan logo Palu dan Aren. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu DNID mungkin akan menjadi pengganti Soekarno.
Dampak terakhir yang akan dihadapi oleh masyarakat Indonesia yaitu memiliki seorang pemimpin seperti DNID. Apabila skenario gerakan 30 SPKI sukses, maka hal ini menandakan bahwa akan mengangkat komunis untuk menjadi posisi tertinggi di Indonesia, bisa menjadi presiden atau bahkan perdana menteri. Hal itu menandakan bahwa buku-buku sejarah yang pernah kita pelajari di sekolah akan terisi oleh sosok pria asal Belitung ini. Bahkan lebih parahnya lagi, mungkin kita akan menyembah, mungkin kita akan menghormati patung raksasanya seperti yang dilakukan oleh masyarakat Korea Utara. Baiklah teman-teman, itulah beberapa dampak bahaya ideologi komunis terhadap ideologi kita Pancasila. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia harus tetap waspada terhadap bahaya laten komunis, apalagi dengan adanya upaya Abdul Rahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia yang ingin menghapuskan TAP MPRS pada tahun 1966 tentang pernyataan bahwa Partai Komunis adalah organisasi yang tidak pantas diterapkan di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara kita. Demikian pembahasan singkat dari saya mengenai tema yang saya bawakan pada video kali ini, yaitu tentang bahaya laten ideologi komunis terhadap ideologi Pancasila. Kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, sehingga dapat menambah pemahaman kita terkait dengan bahaya laten ideologi komunis terhadap Pancasila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.